warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan belajar mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi. Di sini, saya tidak sendiri rekan-rekan, saya ditemani dengan 4 rekan saya, yaitu Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alisa Arini dengan 3 NIM terakhir 169. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Vanakitara dengan NIM 2020 110271. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hendarwan Ampervalan dengan NIM 202011 0343. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Jasmine Resafa dengan 3 NIM terakhir 385. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Mengapa fungsi organisasi perlu dilakukan? Coba bayangkan, jika tanpa fungsi pengorganisasi, semua bekerja tanpa diatur, tanpa diorganisir, siapa mengerjakan apa, tidak jelas kan, perusahaan tersebut akan mengalami gulung tikar. Maka, fungsi pengorganisasian perlu dibutuhkan untuk proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen, menjadi kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan fungsi pengorganisasian, semua aktivitas menjadi mudah dijalankan. Sumber daya apa yang harus digunakan, mau jadikan apa, kapan harus digunakan, di mana akan digunakan, bagaimana cara menggunakannya, serta siapa yang menggunakannya. Semua menjadi jelas. Jadi, manfaat fungsi pengorganisasian yaitu 1. Mempermudah pengawasan. 2. Efisiensi biaya. 3. Setiap individu mengetahui apa yang dilakukan. 5 langkah utama dari proses pengorganisasian adalah 1. Tercermin dalam rencana-rencana dan tujuan. 2. Menetapkan tugas-tugas pokok. 3. Membagi tugas-tugas pokok ke dalam subtugas. 4. Alokasi sumber daya dan pengarah bagi subtugas. 5. Mengevaluasi hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rubia dengan NIM terakhir 173. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Alisa, yaitu bahkan organisasi menggambarkan 5 aspek utama dalam suatu struktur organisasi. Yaitu, yang pertama, pembagian kerja. Setiap individu atau suatu organisasi di mana bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi tertentu dan tingkat spesialisasi yang digunakan. Yang kedua, yaitu manajer dan bawahan atau rantai perintah. Yaitu rantai perintah menunjukkan hubungan wewenang pertanggungjawaban yang menghubungkan atasan dan bawahan dalam keseluruhan organisasi. Aliran dimulai dari jenjang atas sampai yang ke bawah, yaitu seorang karyawan. Dalam hal ini, prinsip kesatuan perintah harus jelas, di mana setiap karyawan menerima tugas dan pelimpahan wewenang hanya dari seorang manajer, dan melaporkan pertanggungjawaban juga hanya kepada seorang manajer. Baik, yang ketiga yaitu tipe pekerjaan, label, dan deskripsi pada setiap kota menunjukkan pekerjaan organisasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu tingkatan manajemen. Suatu bagan tidak hanya menunjukkan manajer dan bawahan, tetapi juga keseluruhan hierarki manajemen. Baik, adapun manfaat dari bagan ini yaitu dari setiap seluruh anggota organisasi mengetahui tugas-tugas dari pekerjaan beserta pertanggungjawabannya.
Adapun dua konsep dasar yang ada pada saat organisasi disusun, yaitu diferensiasi dan integrasi atau koordinasi. Diferensiasi sendiri dibedakan menjadi horizontal, vertikal, dan spasial. Horizontal sendiri pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi. Vertikal, pembagian kerja yang didasarkan pada hierarki, otoritas, atau rantai komando. Spasial, pembagian pekerjaan didasarkan pada wilayah geografis. Sementara integrasi atau koordinasi dilakukan dengan cara formalisasi, sentralisasi, rentang kendali, serta standarisasi. Formalisasi sendiri terdiri dari kebijakan, aturan, dan prosedur. Sentralisasi terdiri dari lokus pembuat kebijakan. Rentang kendali membatasi jumlah anak buah yang harus diawasi, serta standarisasi terdiri dari kerja, keahlian, dan output. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erzafana dengan NIM 271. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur vertikal. Struktur kewenangan formal terdiri dari 3. Yang pertama, Dewan Direksi. Yang kedua, Chief Executive Officer. Dan yang ketiga adalah tim manajemen puncak. Yang pertama adalah Dewan Direksi. Dalam perusahaan, pemilik bertindak sebagai pemegang saham. Namun, karena ada banyak pemegang saham dan orang-orang pada umumnya memiliki keterbatasan waktu, sedikit dari pemegang saham terlibat langsung dalam mengelola organisasi. Dewan Direksi setidaknya memiliki tugas utama. Yang pertama, memilih, menilai, memberi penghargaan, dan mungkin akan menggantikan CEO. Yang kedua, menentukan arah strategis perusahaan dan mengkaji kinerja keuangan. Yang ketiga, memastikan pemaksaan etika dan bertanggung jawab terhadap sosial dan hukum. Yang kedua adalah Chief Executive Officer. Kewenangan resmi berada di tangan anggota Dewan Direksi yang ditetapkan oleh CEO. CEO di sini adalah orang yang menempati puncak piramida organisasi. Secara pribadi, bertanggung jawab kepada anggota dewan dan pemilik atas kinerja organisasi yang dikelolanya. Dalam beberapa perusahaan, satu orang dapat memegang 3 posisi CEO, ketua Dewan Direksi, dan presiden. Lebih umum, bagaimanapun juga, satu orang dapat memegang 2 posisi tersebut, di mana CEO juga melayani, baik sebagai ketua dewan maupun presiden direktur organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan yang terjadi adalah adanya pemisahan posisi CEO dan ketua dewan. Terkadang, perubahan ini berkaitan dengan tata kelola perusahaan, di mana pengawasan dewan lebih mudah ketika tidak memiliki pengaruh cukup dominan. Dalam kasus lain, dewan juga bertindak mengurangi sumber daya yang kurang populer atau CEO membantu mempersiapkan penggantinya. Kemudian yang ketiga ada tim manajemen puncak. Selebihnya, CEO membagi otoritasnya dengan anggota tim lainnya yang berada dalam manajemen puncak yang sama. Tim manajemen puncak biasanya terdiri dari CEO, presiden direktur, direktur operasional, direktur keuangan, dan eksekutif utama lainnya. Daripada membuat keputusan sendiri, CEO pada perusahaan seperti Shell, Honeywell, dan Merck secara teratur bertemu dengan anggota tim manajemen puncak yang lain untuk membentuk keputusan sebagai kelompok unit. Slide selanjutnya adalah tingkat hierarki. Hierarki adalah tingkat kewenangan dalam sebuah piramida organisasi. CEO menempati posisi teratas dan merupakan anggota senior dalam manajemen puncak. Tingkat manajerial teratas juga ditempati oleh presiden dan wakil presiden. Mereka adalah manajemen strategis yang bertanggung jawab atas seluruh organisasi. Tingkat kedua dalam organisasi adalah manajemen menengah. Pada tingkatan ini, manajer bertanggung jawab atas pabrik atau departemen. Sementara itu, tingkatan terendah terdiri atas manajemen yang lebih rendah dan para pekerja. Mereka termasuk manajemen kantor, manajer penjualan,
supervisor, dan lini pertama lainnya, serta karyawan yang melapor langsung kepada manajer. Tingkatan ini disebut juga tingkatan operasional organisasi. Slide selanjutnya adalah rentang kendali. Jumlah orang yang berada di bawah manajer adalah fitur penting dari struktur organisasi. Jumlah bawahan yang melapor langsung ke eksekutif atau pengawasnya disebut sebagai rentang kendali atau span of control. Terdapat beberapa implikasi dari perbedaan dalam rentang kendali untuk bentuk organisasi yang sederhana. Pertama, perusahaan memegang ukuran yang konstan, rentang menjadi sempit, sehingga untuk membangun organisasi yang tinggi, kita harus memiliki banyak tingkatan pelaporan. Rentang kendali yang lebar menciptakan sebuah organisasi datar dengan tingkatan pelaporan yang lebih sedikit. Rentang kendali optimal seharusnya memaksimalkan efektivitas kerja karena hal tersebut mempersempit rentang kendali. Cukup untuk mengizinkan manajer agar mempertahankan kontrol terhadap bawahannya. Tetapi, rentang kendali yang tidak begitu sempit dapat mengarah pada pengontrolan yang berlebihan dan jumlah yang berlebihan membuat manajer hanya mengawasi jumlah kecil bawahannya. Sebenarnya, rentang kendali yang optimal bergantung pada beberapa faktor. Rentang kendali harus lebih luas bila, pertama, pekerjaan didefinisikan secara jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, bawahan sangat terlatih dan memiliki akses informasi. Yang ketiga, manajer sangat mampu dan sangat mendukung. Dan yang keempat, pekerjaan serupa dan ukuran kinerja sebanding. Dan yang kelima, bawahan memiliki otonomi lebih untuk menutup kontrol pengawasan. Jika muncul kondisi sebaliknya, rentang kendali yang sempit mungkin akan lebih sesuai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Robiah dengan terakhir 173. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Erzafana, yaitu delegasi. Delegasi adalah tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk bawahan pada tingkatan yang lebih rendah. Hal ini sering membutuhkan laporan bawahan kepada atasannya mengenai seberapa efektif tugas yang telah dijalankan. Delegasi mungkin menjadi fitur yang paling mendasar dari manajemen karena melibatkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi, delegasi penting pada setiap tingkatan hierarki. Proses ini dapat terjadi di antara dua individu dalam setiap jenis struktur yang berkaitan dengan tugas apapun itu. Ketika kita mendelegasikan pekerjaan, konsep tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas sangat diperlukan. Tanggung jawab berarti ketika mendelegasikan tanggung jawab pekerjaan, manajer juga harus mendelegasikan wewenangnya yang cukup kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Otoritas menandakan bahwa orang memiliki kekuasaan dan hak untuk membuat keputusan, memberikan perintah, memanfaatkan sumber daya, dan melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas berarti manajer dari bawahannya tersebut memiliki hak untuk mengharapkan bawahan agar dapat melakukan pekerjaan dan memiliki hak untuk mengambil tindakan korektif jika bawahannya melakukan kesalahan. Bawahannya juga harus melaporkan kepada atasannya mengenai status dan kualitas kinerja dari pekerjaan yang ia lakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desentralisasi. Desentralisasi, pengambilan keputusan atau membuat keputusan yang harus dibuat oleh manajer menengah dan tingkat rendah dapat menjadi keuntungan eksekutif yang berada pada tingkat yang lebih tinggi.
Dalam hal ini, manajer berhubungan langsung pada masalah dan tahu perihal solusi yang terbaik untuk diambil bagi perusahaan dan karyawan. Dalam hal ini ada dua aspek. Yang pertama yaitu organisasi yang tersentralisasi, yaitu keputusan biasanya dibuat dan diatur oleh atasan. Dan yang kedua yaitu organisasi yang terdesentralisasi, yaitu keputusan yang lebih banyak dibuat di tingkat bawah. Dan pada idealnya, pengambil keputusan terjadi pada tingkat orang-orang yang paling terkena dampak langsung dan memiliki pengetahuan mendalam tentang permasalahan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jasmine Safa dengan 3 NIM terakhir 385 akan menjelaskan tentang struktur horizontal. Dalam struktur organisasi horizontal terdapat dua pembagian departemen. Yang pertama ada departemen lini atau lini departemen. Adalah mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada departemen staff atau staff departemen, adalah mereka yang memberikan keterampilan khusus atau profesional untuk mendukung departemen lini. Selanjutnya ada 4 pendekatan dasar untuk departementalisasi. Yang pertama ada organisasi fungsional. Dalam organisasi fungsional, pekerjaan dikhususkan dan dikelompokkan sesuai dengan fungsi bisnis dan keterampilan yang mereka butuhkan, seperti produksi, pemasaran, sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Dapat dilihat contoh struktur bagan organisasi fungsional, di mana terdapat direktur dan dibawahi oleh manajer di setiap divisinya. Yang kedua ada organisasi divisional, di mana divisi ini berjuang untuk mengelola keragaman produk, pelanggan, dan wilayah geografis. Dalam struktur organisasi divisional, divisi terpisah bertindak hampir sebagai bisnis atau pusat laba yang terpisah, bekerja secara otonom sebagai tujuan seluruh perusahaan. Contoh bagan organisasi divisional, di mana terdapat direktur utama dan dibawahi oleh 2 wakil direktur dengan divisi masing-masing dan dibawahi oleh manajer dengan divisi masing-masing. Yang ketiga ada organisasi matriks. Organisasi matriks adalah bentuk organisasi hibrid di mana bentuk fungsional dan divisinya tumpang tindih. Organisasi matriks ini memiliki perintah ganda, bukan satu baris, seperti contohnya terdapat dalam slide. Yang terakhir adalah organisasi jaringan. Organisasi jaringan adalah kumpulan independen sebagian besar perusahaan fungsi tunggal yang berkolaborasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Organisasi jaringan bukan hanya satu organisasi, tetapi jaringan hubungan antara banyak perusahaan. Organisasi jaringan adalah pengaturan yang fleksibel di antara perancang, pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan, di mana setiap perusahaan dapat mengejar perbedaannya sendiri, bekerja secara efektif dengan anggota jaringan lainnya. Dapat dilihat pada contoh bagan bahwa organisasi jaringan ini sangat fleksibel pada perusahaan lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Hendarwan Abrafalan dengan NIM 202011-0343 akan menjelaskan tentang integrasi organisasi. Integrasi adalah menyatukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Pengintegrasian ini sangat penting karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan dan semua pihak di dalamnya. Yang selanjutnya adalah pentingnya integrasi organisasi. Yang pertama yaitu mempermudah proses optimalisasi sumber daya. Alasan yang pertama adalah untuk mempermudah optimalisasi sumber daya yang ada. Untuk mengelola kebutuhan sistem dalam perusahaan, tentunya membutuhkan resource yang besar, baik dari segi waktu, tempat, alokasi dana, dan lain-lain. Untuk mempermudah hal tersebut,
maka sistem integrasi sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu akses data dapat dilakukan secara real time. Alasan yang kedua, akses data dapat dilihat dan dimonitoring secara real time atau langsung. Jadi, Anda tidak perlu menunggu informasi terlalu lama dan mengecek data berulang-ulang. Pada era digitalisasi saat ini, Anda harus bijak untuk memanfaatkan berbagai teknologi untuk menunjang karir Anda. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam pengambilan keputusan. Alasan yang ketiga adalah dapat memudahkan proses pengambilan sebuah keputusan. Jika Anda menjadi seorang pemimpin, maka hal terpenting yang harus dimiliki adalah jiwa kepemimpinan atau leadership. Setiap pemimpin tentunya harus mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mengambil keputusan demi meningkatkan kualitas bisnis yang dijalankan. Yang keempat yaitu mempercepat proses komunikasi antar departemen. Di era digital saat ini, sangat membutuhkan komunikasi yang cepat. Dengan menerapkan integrasi sistem yang benar, maka dapat menghubungkan antar departemen dengan lebih efektif dan mudah. Komunikasi antar tim sangat dibutuhkan untuk mendapatkan suatu kesamaan persepsi untuk menghasilkan produk yang terbaik. Yang kelima yaitu proses manajemen waktu dilakukan dengan terstruktur. Manajemen waktu dapat dijalankan dengan lebih terstruktur dengan menggunakan sistem integrasi. Dengan adanya banyak sekali sistem informasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, sudah barang tentu memiliki integrasi sistem yang baik untuk mengatur waktu pengerjaan produk dengan efektif. Yang keenam yaitu meningkatkan kerjasama antar tim. Pentingnya kerjasama merupakan sebuah kewajiban apabila Anda mendirikan perusahaan atau memimpin organisasi. Koordinasi antar tim harus diperhatikan dan dijaga dengan baik. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas dari integrasi proyek. Alasan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualitas dari integrasi proyek. Di dalam suatu dunia industri, kita pasti dituntut untuk memberikan kinerja yang maksimal dengan harapan memberikan outcome yang baik dalam perusahaan yang Anda bekerja di dalamnya. Begitu pula dengan proyek. Proses pengerjaan tidak boleh dilakukan dengan asal-asal saja. Terima kasih, selanjutnya dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rabia dengan NIM terakhir 173. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan Hendarwan, yaitu metode koordinasi dalam standarisasi rencana dan penyesuaian. Dalam hal ini ada 4 aspek. Yang pertama, yaitu koordinasi dengan standarisasi. Ketika organisasi mengkoordinasikan kegiatan dengan membentuk rutinitas dan prosedur pendayagunaan standar yang tetap di suatu tempat dari waktu ke waktu, kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah terstandarisasi. Kendala dalam standarisasi terkadang muncul karena organisasi mengintegrasikan berbagai unit dengan cara mengatur apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Untuk meningkatkan koordinasi organisasi juga dapat bergantung pada formalitas dan adanya aturan yang mengatur bagaimana orang-orang dalam organisasi bertindak. Yang kedua, yaitu koordinasi dengan rencana. Jika dalam menerapkan aturan dan prosedur kerja yang terintegrasi menjadi sulit, organisasi dapat memberikan lebih banyak ruang gerak dengan menetapkan tujuan dan jadwal untuk setiap unit yang saling bergantung. Koordinasi dengan rencana tidak memerlukan tindak yang tinggi dan rutinitas diperlukan untuk melakukan koordinasi yang standarisasi. Unit yang saling bergantung bebas mengubah dan menyesuaikan tindakan mereka
selama memenuhi target yang diperlukan untuk bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu koordinasi yang saling menyesuaikan. Pendekatan yang saling sederhana dan fleksibel untuk melakukan koordinasi mungkin hanya satu bagian kelompok saja yang berbicara satu sama lain. Koordinasi yang saling menyesuaikan dan melibatkan umpan balik serta diskusi untuk bersama-sama mencari cara agar dapat mendekati masalah dan menyusun solusi yang dapat diterima oleh semua orang. Yang keempat, yaitu koordinasi dan komunikasi. Lingkungan saat ini cenderung kompleks, dinamis, dan rentang adanya ketidakpastian. Sejumlah besar informasi mengalir dari lingkungan eksternal ke dalam organisasi dan akan kembali ke lingkungan luar lagi. Untuk mengatasi ketidakpastian yang tinggi dan tuntutan informasi yang kompleks, manajer dapat menggunakan dua strategi umum, yaitu yang pertama, mengurangi kebutuhan informasi. Mengurangi kebutuhan informasi ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu menciptakan sumber daya yang longgar. Dalam hal ini, sumber daya tambahan pada organisasi yang bisa diandalkan dalam keadaan darurat, sehingga mereka tetap bisa menyesuaikan keadaannya. Dan yang kedua, yaitu membuat tugas secara mandiri. Membuat tugas mandiri akan memungkinkan organisasi mengurangi kebutuhan pada beberapa informasi. Yang kedua, yaitu peningkatan kemampuan pemrosesan informasi. Sebuah organisasi bisa mengambil pendekatan dari peningkatan kemampuan pemrosesan informasinya. Dalam hal ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kontak langsung di antara manajer. Yang kedua yaitu peran penghubung atau pekerjaan khusus untuk menangani komunikasi di antara dua departemen. Yang ketiga yaitu gugus tugas atau kelompok perwakilan dari departemen yang berbeda untuk memecahkan masalah yang umum. Yang keempat yaitu tim atau kelompok permanen dalam mengambil keputusan antar departemen. Yang kelima yaitu program atau manajer proyek yang mengarahkan kelompok interdisipliner dengan tugas umum untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu organisasi matrik, terdiri atas hubungan ganda di antara beberapa manajer melaporkan hasil kinerjanya kepada dua atasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.